Halo, hari ini kita kembali lagi dengan menu roti. Nah, ini salah satu mungkin ya roti yang istimewa. Kalian bisa lihat nih betapa empuk dan lembutnya. Kalau kita pencet-pencet tuh udah kembali lagi seperti bentuk semula dan matang sempurna seperti ini. Kalian semua bisa asalkan ikuti tutorial itu dari awal sampai akhir secara audio dan visual tanpa dipotong-potong. Oke ya, nah langsung aja kita mulai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, ini aku gunakan susu bubuk full cream Denko. Boleh merek apa aja sih, tapi lebih rekomen ya kalau Denko. Kemudian kita tambahkan 2 kuning telur, aduk dulu sampai tercampur merata. Untuk susu ini kalian boleh menggunakan UHT juga ya, tapi UHT-nya juga dalam keadaan hangat. Nah, ini sekarang kita tambahkan dengan air yang hangat sampai totalnya itu 200 ml. Aduk kembali sampai tercampur dengan baik. Ini caranya sangat mudah, masih tanpa ulen dan mixer. Nah, kalau kalian ingin mempelajari cara ini, itu harus sabar, harus dipahami, harus rajin mencoba dan mengenali konsistensi adonannya. Ya, nah ini kita campurkan dulu, kemudian kita tambahkan dengan gula pasir, kemudian ragi instan. Ini kita aduk kembali, pastikan raginya aktif. Ingat, gramasi semuanya dan sebenarnya itu wajib tepat. Nah, di sini agak berbeda dari roti-roti sebelumnya. Kita akan mencoba tepung komachi. Nah, ini agak premium memang ya. Harganya emang lebih tinggi dibanding tepung yang biasa. Tapi kita ingin tahu gimana sih hasil dari kita menggunakan tepung komachi. Kemudian untuk yang dagang aku anjurkan untuk menggunakan perisa butter. Ini aku menggunakan perisa butter Larum, agar kita dapatkan aroma wangi butter walaupun tanpa menggunakan butter ya. Nah, sekarang kita tuangkan tepung komachinya, kemudian susu bubuk full cream Denko dan garam. Ini kita aduk dulu sampai semuanya tercampur merata. Oh ya, selain tepung komachi ini adalah tepung terigu protein tinggi, tapi jenisnya yang premium ya, karena harganya emang lebih tinggi dibanding dengan cakra kembar. Nah, jadi tepung komachi ini setara dengan tepung cakra kembar emas, jadi memang khusus untuk roti. Kalau udah tercampur semuanya, kita tambahkan dengan butter atau margarin atau butter margarin. Di sini aku gunakan Royal Palmia, jadi udah ada campuran butternya ya, dan harganya juga lebih ekonomis. Aromanya cukup wangi dan rasanya juga lumayan enak. Nah, sekarang kita harus tahu konsistensi adonannya. Kalian percaya nggak? Ternyata dengan menggunakan tepung komachi ini, adonan ini sangat halus dan lembut banget di tangan. Beda banget dengan kita menggunakan tepung terigu protein tinggi yang ekonomis seperti cakra kembar. Jadi sumpah ya, ini benar-benar halus tanpa ada gerindil. Nah, kemudian kita bulatkan, akan kita proofing, istirahatkan sampai double size kurang lebih 60 menit, tentunya sesuai dengan suhu ruangan. Oke, kita tinggalkan dulu, lanjut untuk bahan isian. Nah, di sini kita gunakan kacang merah yang udah aku rebus duluan dengan gula pasir sampai sat atau mengering. Kemudian kita haluskan, ini karena sedikit aku bejek-bejek aja ya, nanti kalau kita masak juga dia akan kembali halus, tapi kalian boleh menggunakan blender ya. Nah, ini udah lembut banget, dipres juga bisa ya biar cepet, dan kita masak dengan api yang sedang cenderung kecil terus diaduk sampai mengental. Kalau udah, ini akan aku pindahkan dulu ke wadah lain. Nah, jadi konsistensinya seperti ini nih untuk isiannya, agak lembut. Dan tambahkan dengan butter margarin atau Royal Palmia tadi ya, 1 sendok makan. Dan kita sisihkan dulu, biarkan dingin di suhu ruang. Kembali ke adonan, ini udah mengembang sampai double size dengan waktu kurang lebih 1 jam. Tuh, udah mengembang banget ya. Kembali kita folding dulu agar udara di dalamnya hilang. Dan adonan ini akan kita padatkan. Sebelumnya olesi papan kerja dan tangan dengan margarin karena emang adonannya lunak. Kalau nggak pakai olesan bisa melekat-lekat ya. Kemudian kita folding kembali, dipadatkan seperti ini. Tuh, sampai kalian merasakan permukaannya ini halus. Nggak lama kok. Dan akan kita potong menjadi sekian bagian. Setiap bagiannya itu kurang lebih 62 gram.
Tadinya mau 60 gram tapi bersisa. Jadi dibagi lagi didapatkan 62 gram per pieces. Lumayan besar. Setiap bagiannya kita rounding seperti ini, letakkan bagian halus di permukaan atas. Nah, ini udah selesai semua. Kita dapatkan 10 pieces, lumayan banyak, dan akan kita rilekskan dulu adonannya kurang lebih 10 menit agar lebih mudah dibentuk ya. Nah, jadi ingat tahapan-tahapan tadi harus benar dan tepat. Setelah 10 menit, ambil dari urutan yang pertama, bagian halus letakkan di bagian bawah dan kita pipihkan seperti ini. Masukkan secukupnya, kurang lebih 1 sendok tapi tidak full ya. Dan kita satukan semua bagian tepinya. Bagian tepi itu lebih tipis dari bagian tengah agar nanti nggak mudah jebol permukaan atasnya. Siapkan loyang dan ini segera aja kita letakkan pada loyang yang udah dialasi oleh baking paper atau silicone mat seperti ini. Oh ya, silicone mat seperti ini ekonomis loh, bisa dipakai berulang kali, bisa dicuci. Terus matangnya itu merata. Nanti kalian lihat deh hasilnya. Untuk mendapatkan peralatan baking, cooking, dan kitchen, kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi. Ada juga kemasan-kemasan kue, roti yang cantik-cantik dan ciami. Juga plastik-plastiknya itu ya, unyu-unyu banget. Nah, ini jangan lupa letakkan berjarak pada loyang. Jadi nanti kita akan dapatkan 2 loyang. Kalau sekaligus 1 loyang nggak cukup. Ini kita final proofing dulu 20-30 menit sampai mengembang 80%, tentunya sesuai dengan suhu ruangan. 1 loyang yang antri untuk mencegah dia overproofing, kita letakkan dulu di chiller ya. Nah, sekarang kita olesi dulu permukaan loyang pertama ini dengan kuning telur dan air susu. Kita oleskan ini 5 menit sebelum masuk oven. Tentunya saat ini oven udah kalian panaskan. Kemudian taburi dengan, di sini aku gunakan biji bunga matahari. Kalian boleh menggunakan biji-bijian apa aja. Boleh dengan apa ya, kacang-kacangan atau wijen, itu sesuai selera. Tapi tentunya biji bunga matahari ini garing, renyah, dan gurih rasanya. Kalian bisa dapatkan di toko bahan kue dan roti. Udah. Ini siap akan kita masukkan ke dalam oven. Nah, ini dia hasilnya ya. Jadi 1 loyang yang kedua tadi masih di kulkas, di chiller, di bagian chiller aja. Kita oven 180 sampai 190 derajat Celcius kurang lebih 18 sampai 20 menit, tentunya sesuai dengan oven kalian masing-masing karena setiap oven itu karakteristiknya berbeda. Nah, selagi kita memanggang, udah keluarkan aja loyang yang kedua ini dari chiller. Tentunya tadi udah proofing dia ya, udah mengembang. Sekarang kita tinggal oleskan aja dengan kuning telur dan air susu dan juga ditaburi dengan biji bunga matahari. Loyang pertama udah matang, langsung aja kita masukkan loyang yang kedua. Jadi begitu caranya agar adonan kalian itu tidak overproofing. Karena untuk oven rumah tangga dengan kapasitas yang kecil, aku tidak rekomen banget kalau kalian langsung masukkan 2 rak. Karena tidak akan mengembang sempurna. Jadi begitu caranya ya. Nah, itu tuh ya, baking papernya lucu banget ya dengan berbagai macam motif dan warna. Nih, kalian bisa lihat matang sempurna, bagian bawahnya udah kecoklatan. Kita pindahkan dulu. Biar diangin-anginkan. Ini dia hasilnya. Cakep banget. Dengan polesan yang sempurna, kita nggak perlu lagi mengolesnya dengan butter atau margarin. Udah shiny ya, udah mengkilap. Dan kalau kita penyet-penyet tuh udah kembali lagi ke bentuknya semula. Ini empuk dan lembut dan memang ternyata kalian boleh buktikan sendiri. Kalian akan merasakan sendiri perbedaannya menggunakan tepung terigu protein tinggi yang ekonomis dengan yang premium. Mungkin kalau yang di bakery-bakery yang harganya agak lebih tinggi ya tentunya disesuaikan ya dengan bahan yang kita gunakan. Menggunakan tepung yang jenisnya seperti ini. Seperti komachi atau kabuki atau cakra kembar emas. Nah, itu semua tepung terigu protein tinggi yang premium. Nah, ini dia nih hasilnya, benar-benar lembut ya. Emang beda. Gimana ya rasanya, kelembutannya itu beda. Jadi kalian wajib coba kalau penasaran. Jadi kalau untuk harga jual ya tentunya harus disesuaikan dengan bahan-bahan yang kita gunakan ya. Kalau mau ekonomis ya diganti aja semua bahannya yang ekonomis. Nih, roti kacang merah yang moist dan fluffy udah selesai, saatnya kalian mencoba. Jangan pernah takut menawarkan roti dengan harga yang tinggi karena bahan-bahan yang premium, karena ada rasa, ada harga tentunya. Oke ya. Nah,
Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.